Perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Ajahar Komaini, salah satu peserta CGP Angkatan 11 dari Kota Banda Aceh. Pada siang hari ini saya akan melakukan diskusi pra-observasi dengan Ibu Eli selaku guru PAI di SMP Negeri 12 Banda Aceh. Berikut video observasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Eli, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ajahar. Alhamdulillah sehat ya, karena terlihat juga dari luar Bu Eli sepertinya sangat sehat dan sangat bersemangat ya untuk melakukan kegiatan observasi kelas. Baik Bu Eli, seperti biasa sebelum kita melakukan kegiatan supervisi atau observasi kelas, jadi ada kegiatan pra-observasi namanya Bu Eli. Di kegiatan pra-observasi ini kita perlu mendiskusikan tentang persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum dilakukannya supervisi atau observasi ke kelas, Bu Eli ya. Gimana kira-kira Bu Eli, siap? Insya Allah siap Ajahar. Siap, ya. Di sini Bu Eli ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Eli tentang kegiatan observasi yang akan kita laksanakan nanti di kelas. Mungkin pertanyaan pertama Bu Eli, apa kira-kira tujuan pembelajaran Bu Eli yang ingin dicapai nanti pada saat di observasi? Baik, terima kasih Pak Ajahar. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada saat observasi kelas nanti itu ada dua. Yang pertama itu siswa ini dapat memahami dan menganalisis makna Asmaul Husna. Dan yang kedua itu siswa ini dapat membuat proyek pocket dan konten tentang materi Asmaul Husna ke dalam kehidupan sehari-hari. Berarti tujuan pembelajaran di saat hari itu yang ingin dicapai oleh siswa ada dua. Ada dua. Ya. Yang pertama tadi tentang memahami tentang Asmaul Husna. Yang kedua nanti membuat proyek pocket Dan konten ya tentang Asmaul Husna. Ya. Sehingga nanti siswa melalui dua tujuan itu dapat mengaplikasikan dan kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Eli. Pertanyaan berikutnya nih Bu Eli. Area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh siswa Pada saat observasi nanti. pada saat observasi nanti? Baik, terima kasih Pak Ajahar. Untuk area pengembangan yang ingin dicapai oleh siswa nanti itu ada tiga. Yang pertama itu dari aspek pengetahuannya, siswa ini dapat menganalisis dan memahami makna Asmaul Husna itu. Sedangkan yang kedua dari aspek keterampilan, jadi siswa ini dapat mengaplikasikan nilai Asmaul Husna ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga tentang aspek sikap. Jadi orang siswa ini nanti dapat bekerja sama secara kelompok. Oke, berarti area pengembangan yang hendak dicapai nanti pada saat observasi untuk siswa yang pertama nanti di aspek pengetahuan ya. Nanti tingkat nanti kemampuan mereka menganalisis ya tentang Asmaul Husna. Yang kedua tadi di keterampilan ya, keterampilan mereka membuat ini tadi ya, membuat konten itu tadi. Oke. Dan yang ketiga tadi tentang sikap ya. Berarti di sikap itu ada kerjasama nanti ya, yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran pada hari itu. Baik, terima kasih Bu Eli. Nah Bu Eli, itu tadi kan area pengembangan yang akan dicapai oleh siswa atau yang dikembangkan ya. Kalau yang area yang ingin dikembangkan dari Ibu sendiri selaku guru, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat observasi kelas nanti? Baik Pak Ajahar, saya selaku guru, jadi pengembangan yang ingin saya kembangkan nanti pada saat observasi di kelas itu yang pertama sesuai dengan RHK yang saya pilih di PMM kemarin. Ya, Itu tentang penerapan disiplin positif. Jadi di situ Pak Ajahar ada 3 indikator. Salah satunya itu guru ini memfasilitasi peserta didik untuk menyadari konsekuensi perbuatan yang melanggar. Itu salah satunya. Dan yang kedua tentang berdiferensiasi berbasis proses dan produk. Oke, berarti kalau dari Ibu sendiri area yang ingin dikembangkan yang berhubungan dengan RHK yang kita pilih ya di saat semester ini tentang penerapan disiplin positif. Di situ ada 3 indikator ya, ada 3 indikator. Terus yang satu lagi area yang dikembangkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik, terima kasih Bu Eli. Nah, berikutnya nih Bu Eli, pertanyaan berikutnya. Strategi apa yang Ibu persiapkan
untuk mencapai tujuan dan area pengembangan tadi? Baik Pak Jahat, untuk strategi yang ingin saya pakai nanti pada saat observasi itu menggunakan model PJBL. Yang kedua saya menggunakan strategi berdiferensiasi, dan yang ketiga saya menggunakan metode diskusi kelompok. Berarti strategi yang Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi dan area pengembangan yang hendak akan dicapai oleh siswa dan Ibu dalam pembelajarannya itu menggunakan model PJBL ya. Setelah itu Ibu menggunakan tadi strategi berdiferensiasi pada proses berbasis proses dan produk. Berarti strateginya diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Nah, kira-kira strategi Ibu siapkan untuk mencapai pengembangan guru selaku guru pada ini. Ya, baik. Kalau untuk guru itu pertama saya menggunakan model PJBL juga dengan data pelajaran diferensiasi proses dan produk, dan metodenya itu ada diskusi kelompok, ada kerja kelompok, dan juga ada penugasan proyek. Oke, baik. Terima kasih Bu Eli, kayaknya ini sudah sangat jelas ya dan luar biasa sepertinya persiapan yang sudah disiapkan oleh Bu Eli. Nah Bu Eli, pertanyaan berikutnya, di saat nanti Bu Eli observasi, di saat diobservasi ya atau disupervisi, nah tentunya kan saya berada di dalam. Pada kesempatan itu Bu Eli kepingin area apa yang ingin saya amati lebih fokus dalam proses observasi nanti. Baik, terima kasih Pak Jar. Untuk area yang Bapak fokuskan nanti pada saat saya observasi, yang pertama yang disiplin positif Pak, itu yang ada 3 indikator tadi. Salah satunya guru memfasilitasi peserta didik untuk menyadari konsekuensinya, dan yang kedua di berdiferensiasi proses dan produk, karena di situ nanti ada konten juga, dan siswa juga membuat lembar pocket tentang Asmaul Husna. Baik, berarti yang menjadi area fokus saya nanti saat observasi yang pertama tentang penerapan disiplin positif, tentunya yang ketiga indikator, yang kedua nanti tentang strategi diferensiasi proses dan produk. Jadi Bu Eli mungkin karena itu permintaan Bu Eli, nanti saat observasi saya akan fokus pada 2 indikator itu. Pertama tentang disiplin positif, ketiga indikator itu, dan yang kedua tentang diferensiasi tadi ya. Jadi di situ ada proses dan produk. Oke, baik Bu Eli. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Kira-kira Bu Eli, dari semua yang kita bahas ini, apa persiapan-persiapan yang lain yang harus Ibu persiapkan untuk kegiatan observasi nanti? Terima kasih Pak Jahat. Ya. Untuk persiapan saya di observasi nanti, ya tentunya saya harus mempersiapkan modul ajar, LKPD, bahan ajar, media ajar, dan perlengkapan bahan ajar lainnya yang diperlukan. Oke, baik. Berarti yang persiapan lain yang harus dipersiapkan mulai dari modul nanti ya. Setelah itu ada bahan ajar, lembar kerja peserta didik, Bu Eli ya, dan mungkin nanti dengan alat-alat bantu yang lain kalau memang Ibu memerlukan info dan segala macam ya. Nah, Bu Eli, ini pertanyaan selanjutnya. Kapan nih kira-kira kita lakukan observasi? Observasi. Kan yang lainnya kita sudah persiapkan nih, sudah kita diskusikan. Pelaksanaan observasinya kapan? Kira-kira bisa dilaksanakan? Insya Allah Pak, jika tidak ada halangan, kita melakukan Bapak bisa observasi saya pada hari Kamis nanti. Kamis. Itu pada pukul 11. Pukul 11. Untuk anak kelas 71. Oh ya, kelas 71 ya. Berarti kegiatan observasi kelasnya saya lakukan atau kita lakukan nanti pada hari Kamis pukul 11.00 pada kelas 71 gitu ya. Baik, terima kasih Bu Eli. Ini pertanyaan terakhir nih Bu Eli ya. Nah, kira-kira Bu Eli, apa yang Bu Eli dapatkan, Bu Eli rasakan dari kegiatan pra-observasi kita ini? Yang saya dapatkan ya, terima kasih Pak Jar, alhamdulillah sangat bagus Pak ya dengan pra-observasi ini, sehingga saya sendiri ini perlu persiapannya lebih matang lagi, dan saya lebih terarah tentunya
untuk mempersiapkan observasi nanti. Baik. Jadi ternyata ada manfaatnya dari diskusi praobservasi kita ini, Ya. Bu Eli, ya. Tentunya manfaatnya Saya lebih mempersiapkan Bu diri. Eli lebih bisa mempersiapkan lagi sehingga mudah-mudahan nanti kegiatan observasinya bisa berjalan dengan lancar, ya, sesuai dengan rencana kita ini, ya. Oke Bu Eli, terima kasih banyak atas waktunya. Saya pikir untuk diskusi praobservasi kita sudah cukup. Mudah-mudahan segala persiapan yang kita diskusikan hari ini bisa disiapkan, Ya. dan sampai jumpa nanti kita di observasi kelas pada hari Kamis di kelas 71. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Eli. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka baiknya kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca doa belajar bersama. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Siapa hari ini yang tidak hadir? Guru Zikra. Lukani kemana? Sakit. Fauzul? Sakit. Zikra? Baiklah anak ibu semuanya. Tidak lama lagi kita juga akan melaksanakan ujian. Jadi ibu harapkan kalian untuk menjaga kesehatan supaya dapat berhadir ke sekolah dan tidak ketinggalan materi, supaya nilainya juga bagus nantinya, ya. Dan baiklah, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ibu ingin mengingatkan kembali apakah sudah berjalan kesepakatan kelas kita ini dengan baik? Sudah. Ya, bagus. Kira-kira dari yang sudah berjalan itu, kesepakatan kelas itu, apakah ada keyakinan kelas itu yang masih perlu kita tingkatkan? Apakah semuanya sudah berjalan sesuai yang sudah kita sepakati? Sudah. Ada yang ada? Ada yang belum. Ya, bagus. Coba Sabara, coba maju ke depan, tuliskan satu keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Ya, baik anak ibu semuanya, dari 4 ini, apakah semua ini sudah dijalankan sesuai kesepakatan kita? Sudah. Sudah. Udah. Baiklah anak ibu semuanya, tadi kita sudah membahas tentang keyakinan kelas. Sekarang kita masuk ke materi. Kalian masih ingat pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kalau masih ingat, sekarang ibu ingin melihat untuk kemampuan kalian, ingatan kalian tentang materi yang sudah kita pelajari. Di sini ada tulis, tapi di sini papan nama, di sampingnya ada papan soal. Ya, siapa yang keluar nama di sini, maka dia maju ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Coba
Kita lihat. Lihat, yang mana jatuh ke Ikram. Oke, Ikram, silakan dijawab. Coba dibaca. Allah. Yang ini kita nanti lagi ya. Oke. Dari pertanyaan ini, kira-kira jawabannya A, B, C atau D? Silakan buat ini di jawaban. Pilih. Coba lihat jawabannya yang mana? C. C. Oke. Kalau C silakan klik di C. Oke, kanan. Kita lihat yang kedua. Baiklah, coba perhatikan anak semuanya. Itu materi sudah kita pelajari, sudah kalian jawab. Sekarang Ibu ingin menjelaskan tujuan pelajaran kita hari ini. Tujuannya yaitu membuat proyek tentang Asmaul Husna. Oke, kemarin kita udah materi, udah latihan, sekarang kita buat proyeknya. Apa aja Bu proyeknya? Kalian nanti bisa memilih. Proyeknya ada dua. Yang satu bentuk konten, yang kedua bentuk proyek di kertas. Ya, yang kalian gambar. Jadi ada dua. Bisa dimengerti kira-kira? Ya. Adapun bahan-bahannya, kalian membuat proyek. Satu menggunakan HP. Siapa yang bawa HP? Faizal. Ya, Faizal membawa HP. Satu lagi pakai proyeknya seperti dalam kertas ini. Oke ya. Jadi nanti Ibu ada sejajar gunting, ada juga sejajar cat warna, dan juga ada lempok. Nanti kalian gunting, kalian tempelkan di buku, ya. Nanti bagikan kedua kelompok. Bisa paham kira-kira? Ya. Sekarang Ibu ingin membagikan kalian ke dalam dua kelompok secara umum. Siapa di sini yang mau membuat konten? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Konten, cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang membuat konten kalian buat satu konten tentang materi Asmaul Husna kita pelajari. Boleh kalian buat di musola, boleh di kelas, boleh di kantin sesuai dengan tema yang kalian mau. Ya. Yang selebihnya berarti tinggal di kelas. Sekarang yang membuat konten boleh kalian cari tempat yang harus kalian buat konten. Baiklah, anak ibu semuanya, kalian sudah membuat proyek hari ini berupa konten tentang Asmaul Husna dan proyek pocket ya, yang di kertas. Memang kita membuat proyek itu tidak cukup sehari. Ini bisa kalian buat sambung lagi di rumah. Pertemuan selanjutnya nanti bisa kalian bawa. Bu, ya. Jadi nanti ada di rumah atau di tempat kawan. Karena kan kerjanya kelompok. Ya. Oke. Baiklah, selanjutnya Ibu ingin mengapresiasi kepada kalian yang sudah terdedikasi atas kesepakatan kelas yang sudah kalian buat selama proses pembelajaran. Ya, untuk Ilara, Ibu memberikan kartu positif ya, karena sudah membuat kesepakatan kelas dengan sangat baik dan menjaga kebersihan. Semoga ini nanti
kawan yang lain, ya. Dan Ibu memberikan satu ucapan positif lagi untuk Alpi, ya. Nah, Alpi sudah bertanggung jawab membuat kebersihan kelas yang rapi juga dan membuang sampah pada tempatnya, ya. Nanti usahakan kawan-kawan yang lain juga mengikuti seperti yang Alpi buat, ya. Oke, baiklah anak ibu, selanjutnya kita hari ini sudah belajar tentang proyek. Ibu ingin mengingatkan materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang sholat dan zikir. Ada yang tahu tentang zikir? Tahu. Jadi nanti kalian pelajari di rumah tentang materi sholat dan zikir supaya biar kita lebih nyambung, gitu ya. Baiklah, untuk hari ini kita cukupkan dulu dengan membaca doa majelis. Yang ada sama boleh Gimana kabarnya Bu Eli, sehat? Alhamdulillah sehat aja. Alhamdulillah sehat, ya. Jadi begini Bu Eli, ini adalah diskusi atau percakapan pasca observasi. Tujuan dari diskusi percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Eli sudah lakukan. Nah, kira-kira apa yang sudah baik, apa yang masih perlu ditingkatkan, dan ini bagian dari refleksi pembelajaran. Sehingga dari kegiatan ini nanti Ibu Eli akan menyusun rencana tindak lanjut dalam proses perbaikan ke depan. Ya. Jadi gimana kira-kira Bu Eli sudah siap kita lakukan? Insya Allah siap Pak. Baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bu Eli yang ingin saya tanyakan kepada Bu Eli. Yang pertama, gimana perasaannya setelah dilakukan observasi atau telah dilakukan supervisi di kelas pembelajaran kemarin? Baik Pak Jahat, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah yang saya rasakan pada saat observasi kemarin itu, yang pertama saya sangat lega karena sudah dilakukan observasi. Yang kedua juga saya merasa sangat senang karena dengan dilakukannya observasi saya menjadi bertambahnya sedikit wawasan. Ada masukan dan ada pun masukan dan ada hal yang harus saya pertahankan. Baik, berarti perasaannya setelah dilakukan supervisi merasa lebih lega, ya, karena sudah selesai melakukan proses pembelajarannya, ya. Baik, nah kira-kira nih Bu Eli bisa sampaikan nggak kenapa Ibu merasa lega, mungkin merasa senang dengan proses pembelajaran kemarin? Apakah ada yang sudah dicapai? Baik Pak Jar. Jujur di pembelajaran observasi kemarin tentunya saya tidak terlalu sempurna Pak Jar dalam pembelajaran. Salah satunya hal yang sudah saya capai itu ada itu di pembelajaran berdiferensiasi tentang pembuatan konten. Anak-anak sudah melakukannya dan juga dengan LHK positif pun orang ini pun menjalankannya dengan baik. Walaupun ada sedikit hilangnya, ada sedikit kekurangan, gitu Pak. Baik. Jadi Bu Eli merasa senang karena sudah ada tercapai, ya, di beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan, terutama tentang proses pembelajaran diferensiasi, ya. Jadi dari diferensiasi konten sudah berhasil dilaksanakan, ya.
Terus di RHK disiplin positif Bu Eli ya. Jadi sudah ada yang berhasil dari 3 indikator, ada 2 yang sudah berhasil dilakukan atau dikembangkan dengan baik di saat proses pembelajaran. Nah Bu Eli, menurut catatan saya yang saya catat, yang saya amati di saat Bu Eli observasi, sangat sesuai dengan Bu Eli sampaikan, karena di percakapan pra-observasi saya juga sudah menanyakan kepada Bu Eli apa yang menjadi fokus perhatian observasi ya. Jadi yang saya amati, yang saya lihat berdasarkan data sudah sesuai dengan Bu Eli sampaikan, bahwa potensi tentang pembelajaran diferensiasi dan di RHK disiplin positif ya, itu dari 3 indikator 2 sudah dijalankan dengan baik. Nah berarti Bu Eli, bisa nggak Bu Eli ceritakan di indikator yang ketiga ya, kenapa Bu Eli merasa di situ kurang puas? Apakah ada hambatan atau kendala? Ya, baik Pak Ajat. Di kendala saya pada saat observasi itu tentunya ada. Ya. Itu di RHK disiplin positif. Yang pertama, saya kurang menyematkan kata positifnya. Seharusnya dari negatif diubah ke positif. Itu yang pertamanya. Sedangkan yang kedua, pada RHK peserta didik ini menyadari konsekuensi dan cara perbaikannya. Itu ada di RHK ketiga dari disiplin positif. Itu saya waktunya kurang Pak, sehingga pada saat di evaluasi ini saya terlalu buru-buru dan kurang maksimal. Berarti itu yang menjadi hambatan ya. Berarti dari 2 kompetensi yang ingin dikembangkan, yang ada di kendala di penerapan disiplin positif di indikator yang ketiga ya. Oke, di awalnya berarti di saat membuat kesepakatan keras, Ibu Eli lupa merubah bahasa yang diusulkan anak-anak dari bahasa negatif ke bahasa positif, sedangkan merumuskan kesepakatan kelas atau membuat keyakinan kelas harus menggunakan bahasa yang positif. Yang kedua tadi yang saya dengar dari penyampaian Bu Eli, bahwa keterbatasan waktu ya, karena mungkin karena sudah terburu-buru, maka di indikator yang ketiga di RHK disiplin positif ini tidak maksimal dilaksanakan seperti itu ya. Oke. Nah Bu Eli, tadi sudah sangat luar biasa dari penjelasan Bu Eli, berarti Bu Eli sudah melakukan refleksi ya, maka Bu Eli sudah menetapkan bahwa di indikator itu belum maksimal. Nah Bu Eli, kira-kira apa nih rencana Bu Eli untuk indikator yang ketiga ini? Apakah ada solusi untuk supaya kedepannya bisa ketiga indikator ini bisa dijalankan dengan atau diimplementasikan dengan baik dalam proses pembelajaran? Baik Pak Ilham, terima kasih. Tentunya rencana saya itu supaya indikator ini lebih terlaksana dengan maksimal. Ya. Saya akan fokus ke waktu dalam memanage waktunya, supaya di evaluasi ini nanti di indikator ketiga ini bisa tercapai sesuai yang saya inginkan waktunya. Berarti itu yang menjadi rencana aksi atau solusi ya. Dan ya, silakan ada yang disampaikan lagi. Yang kedua, PR untuk saya juga ini, saya tidak lanjuti nanti, tentang menyematkan kata-kata positif tadi. Kemarin saya agak nervous juga dan kurang maksimal, nanti saya maksimalkan kembali. Oke, baik. Dan ini saya pikir sangat luar biasa nih rencana aksi dan solusi perbaikan Bu Eli ya. Berarti yang menjadi nanti solusi menurut Ibu untuk memaksimalkan indikator yang ketiga ini di penerapan disiplin positif, mungkin Bu Eli tadi lebih ke manajemen waktu yang baik ya. Mungkin ketika manajemen waktu yang baik, jika misalnya proses pembelajaran diawali tepat waktu dan proses penyelesaian tahapan pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik, bisa sampai di akhir waktu juga bisa dilakukan dengan baik ya. Dan seperti yang Bu Eli sampaikan tadi, saya juga sependapat setuju. Mungkin di pembelajaran selanjutnya berarti Bu Eli ketika membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran, ketika misalnya anak-anak yang mengusulkan dengan bahasa negatif, Bu Eli mengubah ke positif. Ya, berarti akan menyadari bahwa bahasa yang memang negatif akan diubah ke bahasa yang lebih positif. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Eli.
Nah, Bu Eli, pertanyaan selanjutnya ini, ya kapan nih Bu Eli lakukan atau kapan nih Bu Eli laksanakan dari tindak lanjut yang Bu Eli sampaikan tadi? Baik, Pak Jihan, saya selaku guru yang selalu ingin merubah diri lebih baik, tentunya dalam proses pelajaran. Setelah ini di pertemuan selanjutnya dan seterusnya akan saya lakukan itu, Pak. Berarti Bu Eli dalam waktu dekat ini dalam proses pembelajaran langsung menerapkan solusi yang disampaikan. Ya. Ini sangat luar biasa Bu Eli, dan saya pikir ini sangat bagus. Saya juga setuju. Artinya bukan berarti karena kita diobservasi baru kita melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Eli. Nah, Bu Eli, selain dari diri sendiri Bu Eli, mungkin ada nggak Bu Eli misalnya memerlukan bantuan orang lain atau misalnya diskusi dengan orang lain supaya lebih memantapkan, meyakinkan bahwa solusi ini menurut Bu Eli solusi yang tepat? Tentunya Pak Jihan, ini saya perlu bantuan orang lain karena tidak mungkin saya bisa berjalan sendiri, kakinya nanti salah. Nah, terutama dengan guru penggerak seperti Pak Jihan dan rekan-rekan sejawat di sekolah ini juga, saya menerima masukan. Apalagi itu berbenah diri kita menjadi guru yang bisa memanage kelas dengan baik dan menerapkan metode-metode yang baik sehingga terlaksana proses pelajaran itu anak-anak antusias dan tercapai apa yang kita inginkan. Luar biasa Bu Eli, ya. Berarti sebagai guru yang baik, ya, sebagai guru yang reflektif, memang kita harus berkolaborasi dengan orang lain. Ya. Tentunya kadang-kadang solusi yang kita rumuskan sendiri dengan kita berkolaborasi mungkin lebih efektif ketika kita berkolaborasi dengan orang lain. Seperti yang boleh disampaikan, dengan adanya kolaborasi, dengan adanya komunikasi dengan rekan sejawat, akan memberikan wawasan kita yang lebih banyak, ya, sehingga solusi-solusi itu mungkin akan lebih efektif lagi dilaksanakan. Saya juga setuju Bu Eli. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu Eli. Apa yang bisa Bu Eli simpulkan dari kegiatan pasca observasi ini? Baik Pak Jihan, perasaan saya setelah dilakukannya pasca observasi ini, tentunya saya merasa lebih senang, sudah mulai lega, dan saya juga mendapatkan ilmu tambahan dari Bapak juga, dan saya pun mendapat ilmu tambahan tentunya dengan masukan dari Bapak. Nah, saya lebih bisa tahu di mana kelemahan saya selaku guru tentunya, dan kita fokuskan tadi, kita lihat di waktu dan kata positif, dan saya pun jadi lebih percaya diri dalam mengajar gitu Pak Jihan. Baik, terima kasih Bu Eli, ya. Berarti ada manfaatnya percakapan pasca observasi ini, ya. Memang itu tujuan dari percakapan pasca observasi ini Bu Eli. Jadi antara guru yang disupervisi dengan yang supervisor yang melakukan observasi, jadi saling memberikan umpan balik. Tentunya umpan balik ini yang konstruktif, ya, yang membangun. Nah, tadi saya pikir yang Ibu sampaikan juga sudah sangat luar biasa. Saya juga merasa senang bahwa Ibu Eli sudah makin percaya diri ke depan dan menganggap bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat. Mungkin Ibu Eli ini saja yang dapat saya sampaikan dan kita diskusikan pada percakapan pasca observasi ini. Bila kurang saya mohon maaf. Sekali lagi Bu Eli tetap semangat dalam membuat perubahan-perubahan di proses pembelajaran yang lebih baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.